Jika kamu sedang berada di Surabaya dan ingin menikmati wisata sejarah yang unik, Arca Djoko Dolok bisa menjadi pilihan yang menarik. Arca Djoko Dolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di pusat kota Surabaya. Lokasinya cukup tersembunyi di Jalan Taman Apsari, Kecamatan Genteng, Surabaya. Menempati lahan kecil di antara dua pohon beringin tua di tengah pemukiman penduduk. Dan berikut beberapa fakta tentang Arca Djoko Dolok. Fakta yang pertama, menjadi cagar budaya di Surabaya sejak tahun 1996. Arca Djoko Dolok kini menjadi bagian dari cagar budaya Pemkot Surabaya sejak tahun 1996 sesuai dengan SK nomor 188-251-1/4/1996 yang disahkan pada tanggal 26 September tahun 1996 oleh Wali Kota saat itu Bapak Sunarto Sumo Prawiro. Selain terdapat bangunan utama berupa Arca Djoko Dolok, situs Arca Djoko Dolok juga mempunyai koleksi lain. Begitu memasuki pintu gerbang, kamu akan disambut sepasang patung Singo Barong, patung Ganesha, tak ketinggalan arca kepala naga, arca dayang-dayang, hingga sepasang relif bunga teratai. Presisi patung Dewa Siwa, Brahma, Wisnu, beserta arca anjing atau prajurit juga ada di sini. Ada pula patung Linggayoni yang menjadi perwujudan Marwati dan Mahadewa. Sementara itu, Arca Djoko Dolok memiliki tempat lebih tinggi dibanding lainnya. Arca tersebut terletak di sebuah bangunan joglo yang seolah dijaga oleh sepasang dwarapala. Pantas saja tidak boleh sembarangan memasuki kawasan Arca Djoko Dolok. Banyaknya arca yang mempresentasikan orang dan sosok penting menjadi salah satu alasan mengapa tempat ini begitu keramat dengan kejadian mistis yang menyelimutinya. Fakta yang kedua, dipercaya sebagai perwujudan Raja Kertanegara. Arca Djoko Dolok merupakan perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singosari, yakni Raja Kertanegara, yang memiliki gelar lengkap Paduka Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Ia menggantikan ayahnya Wisnuwardana sebagai raja besar kerajaan tersebut pada tahun 1269 sampai tahun 1293. Masa Kertanegara disebut-sebut sebagai masa kejayaan Kerajaan Singosari sekaligus masa berakhirnya kerajaan tersebut. Raja Kertanegara meninggal pada tahun 1292 karena dibunuh oleh tentara Jayakatwang Adipati Gelang-Gelang. Saat ini merupakan wilayah Madiun yang memberontak pada Singosari. Kemudian setahun berselang, menantu Kertanegara yakni Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Majapahit disebut sebagai penerus dinasti Rajasa dari Singosari. Kerajaan Singosari diperkirakan berada di wilayah yang saat ini menjadi Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sementara Kerajaan Majapahit berada di wilayah yang saat ini dikenal sebagai wilayah Trowulan Mojokerto. Menurut catatan sejarah, Arca Djoko Dolok dibuat untuk menghormati Raja Singosari yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang sangat baik di bidang hukum, selain juga pandai dalam dharma dan sastra. Cita-citanya adalah ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu untuk membendung pengaruh kerajaan Mongol di kawasan Asia Tenggara. Arca Djoko Dolok dipahat oleh seseorang yang bernama Nada. Namun versi lain menyebutkan jika arca ini dibuat oleh Empu Barada dan pembuatannya dilakukan sekitar 3 tahun sebelum Kertanegara meninggal. Arca berwarna hitam legam berhiaskan selendang berwarna ungu dan emas dibuat pada tahun 1289.
Arca ini tersusun dari batuan alam pilihan yang berkilau. Arca Joko Dolog memiliki tinggi 166 cm, lebar 138 cm, serta tebal 105 cm. Arca Joko Dolog digambarkan dengan kepala gundul, serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumi parsa, mudra, yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Adapun bentuk dan gestur yang menjadi karakteristik arca tersebut merujuk kepada ciri-ciri Buddha Aksobhya. Oleh sebab itu, bagi sebagian orang, arca Joko Dolog dikenal juga dengan nama arca Buddha Mahasobhya. Selain karena kemasyhuran Raja Kertanegara, arca ini juga menunjukkan bahwa ia merupakan sosok pengikut Buddha Tantrayana. Praktik ajaran Tantrayana atau Vajrayana dapat dilihat dari pembacaan mantra dan berkaitan dengan simbol-simbol yang mempengaruhi kehidupan. Pada masa Singosari dan Majapahit, pengaruh Tantrayana terbukti dengan adanya arca-arca yang ditinggalkan. Selain itu, terdapat penegasan dalam naskah Negara Kertagama yang menyatakan bahwa penganut Buddha saat itu merupakan aliran Vajradhara. Pada alas sandar arca Joko Dolog terdapat prasasti yang berisi syair berbahasa Sanskerta yang memakai huruf Jawa kuno. Prasasti ini dinamakan sebagai Prasasti Wurare, berisi 19 bait yang mengandung 5 makna sejarah yang berkembang pada masa itu. Makna tersebut yakni mengenai perebutan kekuasaan terhadap pembagian tanah Jawa menjadi Janggala dan Panjalu, yang mana akhirnya keduanya dapat disatukan kembali oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti Wurare pada arca Joko Dolog juga bertuliskan angka tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi, yang mana tahun tersebut merupakan tahun dibuatnya arca Joko Dolog. Selain itu, prasasti tersebut juga berisi tentang pembagian kerajaan Kahuripan oleh Airlangga serta penobatan Raja Kertanegara sebagai Buddha Mahasobhya. Selanjutnya, fakta yang ketiga, letaknya berpindah-pindah sebelum di lokasi saat ini. Sudah tahu belum kalau arca Joko Dolog tidak benar-benar berasal dari kota Surabaya? Pada mulanya, arca Joko Dolog ditemukan di desa Kandang Gajah, Trowulan, Mojokerto pada tahun 1812. Secara etimologi, arca Joko Dolog berasal dari bahasa Jawa, yaitu Jogo yang berarti menjaga dan dolog yang artinya potongan kayu bulat yang digunakan sebagai bahan konstruksi atau bahan baku untuk pembuatan berbagai produk. Kaitan antara kayu dengan area Joko Dolog adalah arca tersebut ditemukan di atas sebidang tanah di Trowulan yang ditumbuhi kayu jati. Karena orang-orang Belanda tidak bisa melafazkan kata Joko Dolog, akhirnya dilafazkan menjadi Joko Dolog. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa arca Joko Dolog bukan berasal dari desa Kandang Gajah Trowulan, melainkan berasal dari Candi Jawi di Pasuruan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa arca Joko Dolog merupakan arca Asobhya yang menghilang dari Candi Jawi karena candi tersebut pernah tersambar petir. Konon arca dipindahkan dari Candi Jawi ke Trowulan yang dilakukan oleh seorang raja Majapahit. Pendapat tersebut bisa jadi benar adanya, mengingat arca Joko Dolog merupakan arca peninggalan dari kerajaan Singosari yang umumnya terbuat dari bahan batuan andesit. Namun ada juga yang menyebutkan arca ini berasal dari Nganjuk. Lantas, mengapa arca tersebut bisa ada di Surabaya? Pada masa penjajahan Belanda tahun 1817, Residen de Sales akan membawa arca Joko Dolog dari Mojokerto ke Belanda dengan kapal lewat pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Arca tersebut dibawa untuk menjadi koleksi Museum Leiden Belanda. Namun kapal mengalami kebocoran sehingga gagal berangkat. Arca Djoko Dolok yang telah diboyong ke kota pahlawan kemudian ditempatkan di Museum Von Faber yang kini menjadi SMA Trimurti. Letaknya tepat di sebelah gedung Gerahadi Surabaya. Setelah beralih fungsi, benda-benda bersejarah dipindahkan ke Museum Von Faber baru yang kini dikenal sebagai Museum Empu Tantular Wonokromo. Namun kemudian Museum Empu Tantular di Wonokromo dipindahkan ke Sidoarjo. Namun tidak demikian dengan Arca Djoko Dolok. Arca ini justru diletakkan di bawah pohon beringin yang berlokasi di seberang bangunan bekas museum. Sejak saat itu Arca Djoko Dolok ditaruh di Jalan Taman Apsari, Kecamatan Genteng. Taman tersebut berada di depan Gedung Negara Gerahadi. Seiring perkembangan zaman, peralihan fungsi lahan di sekitarnya pun berubah. Saat ini letaknya memang tidak berseberangan persis dengan SMA Trimurti, tapi arahnya berhadapan. Kamu dapat menemukannya di Jalan Apsari, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Letaknya cukup tersembunyi dan berjarak beberapa puluh meter dari jalan utama. Belum lagi seolah tertutup oleh ramainya Taman Apsari yang tepat di seberang Gedung Gerahadi. Selain pihak Belanda, pada masa pemerintahan Gubernur Sularso juga pernah berniat memindahkan arca ini ke Malang atau Trowulan, namun tidak jadi dan tetap berada di tempat saat ini. Fakta keempat, saksi sejarah yang menyimpan kisah mistis. Benda-benda bersejarah tidak lepas dari kisah mistis dan keramat, termasuk Arca Djoko Dolok. Dari luar saja, kamu bisa merasakan aura wingitnya dengan 5 pohon beringin di sekitarnya. Ada kemungkinan bahwa pohon beringin tersebut sudah berusia ratusan tahun. Di balik hawa sejuknya, menurut cerita setempat, konon pernah muncul sosok gaib berupa perempuan mengenakan kebaya kuning dan hijau. Ada pula sosok yang mengenakan kemben layaknya orang zaman dahulu. Bahkan sosok raja bermahkota pun dikatakan pernah terlihat di situs bersejarah ini. Fakta kelima, menjadi tempat sakral bagi berbagai kalangan, termasuk Raja Thailand. Meski letaknya tersembunyi, Arca Djoko Dolok sangat berarti bagi sebagian orang. Tak sedikit orang yang datang sekedar untuk berwisata sejarah hingga melakukan ritual. Hingga saat ini banyak umat Buddha yang kerap menggelar ritual keagamaan di lokasi Arca Djoko Dolok. Sebagian menjadikannya sebagai tempat ziarah, bahkan sudah tersohor hingga luar negeri seperti Thailand dan Tibet. Ini bukanlah hal yang mengherankan karena arca tersebut berkaitan erat dengan Buddha Tantrayana. Demikian pula dengan sebagian besar masyarakat Tibet dan Thailand memeluk agama Buddha. Namun tidak menutup kemungkinan penganut agama lain turut berziarah ke tempat ini. Penganut agama Hindu dari India pun kerap datang ke sini sebab Arca Djoko Dolok dan beberapa patung di sekitarnya menggambarkan peradaban Hindu Buddha. Bahkan sekitar tahun 1990-an, Raja Thailand datang khusus untuk berziarah ke lokasi ini. Sementara itu, peziarah lokal maupun orang-orang dengan aliran kejawen biasanya memilih datang pada hari-hari tertentu seperti setiap malam Jumat, Jumat Kliwon, malam Kamis Legi, dan lain sebagainya. Kamu ingin berkunjung untuk berziarah, menilik sejarah dan budaya, maupun sekedar berwisata di sini, terdapat sejumlah peraturan yang patut kamu ketahui seperti melepas alas kaki, menjaga kebersihan, dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Arca Djoko Dolok begitu penting bagi budaya dan sejarah. Sejumlah peraturan tersebut ditetapkan untuk membantu kelestarian situs ini. Bagaimana teman-teman pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke situs Arca Djoko Dolok ini? Jika iya, segera agendakan diri untuk berkunjung ke tempat ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya
agar supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, sugeng seduluran sak lawase.